Ibu tunggal tidak mampu membayar biaya kota yang mahal untuk 6 anaknya. Dia mengantar anak-anaknya ke pedesaan untuk mencari tempat tinggal. Mobil bobrok ini satu-satunya harta peninggalan suaminya. Saat malam tiba, mobil juga menjadi tempat tinggal sementara keluarganya. Tapi mobil juga sudah tua. Seluruh keluarga harus mendorong mobil ke bengkel. Tukang reparasi mobil menyarankan mereka untuk melikuidasi mobil untuk memastikan keamanan. Ibu yang malang dengan sedih melepas cincin pertunangannya. Apakah ini cukup untuk memperbaikinya? Mekanik mobil melihatnya melepas cincin dan dia juga bersimpati. Apakah sudah cukup uang untuk mobil aku bisa terus berjalan? Aku menyarankan kamu untuk membuang mobil ini saja. Tapi aku akan mencoba yang terbaik. Saat memperbaiki mobil, anak-anak bersenang-senang bersama. Putri sulung Lin sangat penurut. Gadis kecil membantu keluarga menyiapkan makanan. Setiap hari makan irisan roti yang tidak bisa ditelan anak-anak. Mereka bersemangat melihat rumah-rumah tinggi dan indah di pinggir jalan. Hanya anak tertua yang tahu betapa miskinnya ibunya. Bahkan jika mereka dapat menemukan rumah, mereka tidak mampu membelinya. Mobil berjalan sejauh 900 km ketika ibu tiba-tiba menghentikan mobil. Dimanapun itu, dia memutuskan ini akan menjadi rumah baru mereka. Anak-anak semua sangat baik. Tidak ada yang mengeluh tentang keadaannya. Padahal pintu kamar rusak. Struktur kayu di rumah ini jelas tidak bisa disebut rumah. Tapi mata ibu masih penuh harapan. Dia pasti akan memberi anak-anaknya sebuah rumah. Di seberangnya adalah rumah seorang petani bermarga Wu. Mendengar bahwa rumah itu miliknya, sang ibu segera maju ke depan untuk memperkenalkan. Aku Frances Lachey. Ini anak-anakku. Ibu yang akan meminta rumah membuatnya sangat tidak suka. Tapi segera dia membuat syarat. Dia berencana untuk mencuci piring untuknya setiap hari. Cuci dan bersihkan seminggu sekali. Anakku akan bekerja 8 jam sehari untukmu. Selain itu, kapanpun kamu membutuhkan kami akan ada di sana. Berkat ketulusan dan sikapnya yang tidak kenal kompromi, Pak Wu terguncang. Tidak hanya mendapat tanah lebih dari 600 meter persegi, tetapi dibantu Pak Wu selama 2 hari. Tapi nyatanya Pak Wu bekerja untuk mereka secara gratis selama 1 bulan. Anak-anak semua sangat pekerja keras dan rajin. Lachey melepas 4 roda mobil tua. Tukar beberapa furnitur lama di kota. Anak-anak berkumpul untuk membuat toilet dari papan pecah. Di bawah bantuan Pak Wu, masalah pencahayaan juga terpecahkan. Aku menggunakan beberapa kayunya untuk buat jendela. Aku akan membantu kamu menginstalnya sekarang. Begitu sang ibu mendengar itu diberikan kepada keluarganya, sang ibu yang tangguh itu tiba-tiba merasa tidak senang. Dia bersikeras membuat Pak Wu menghitung uang dan menuliskannya di buku hutang. Dia tidak suka berhutang pada orang lain. Itu membuatnya merasa sangat rendah. Setelah 1 bulan, bingkai luar rumah pada dasarnya terbentuk. Anak-anak semua bermimpi membangun rumah baru di sini di masa depan. Mereka hanya ingin memiliki rumah sendiri. Pagi-pagi sekali Lachey pergi ke arena bowling untuk mencari pekerjaan. Dia berbicara dengan sangat baik, jadi bos menyukainya. Sain akan menghabiskan 1 hari setiap minggu bekerja untuk Tuan Wu. Hari-hari lain bekerja untuk peternakan sapi perah. Meskipun dia membenci tempat ini lebih dari sapi perah. Tetapi untuk menghidupi keluarga, Sain harus gigih bangun pagi untuk pergi bekerja. Lalu berjalan 6 km ke sekolah. Orang-orang penuh dengan bau kotoran sapi. Anak-anak akan segera pergi ke sekolah tetapi masih belum punya baju baru. Lachey harus membawa anak-anaknya untuk membeli barang-barang yang dilikuidasi di bawah gereja. Pendeta melihat bahwa dia dalam kesulitan, jadi dia menawarkan untuk membantu dengan beberapa pakaian dan makanan. Tapi ditolak oleh Lachey. Kami tidak membutuhkan dukungan. Kami akan mandiri. Pada akhirnya, karena dia terlalu miskin, dia harus menjual pakaian favoritnya. Tapi ibu sangat cantik dengan pakaian ini. Bawalah. Dia membeli beberapa kain likuidasi. Begadang di malam hari menjahit baju baru untuk anaknya. Tapi menjadi lelucon untuk teman-temannya. Dari mana mereka mendapatkan kain ini? Kain dari sofa yang dibuang orang kayanya.
Gadis kecil yang marah melepas roknya dan melemparkannya langsung ke tempat sampah. Dalam perjalanan pulang, putranya Murai, tiba-tiba meminta untuk turun dari mobil. Tumpukan rongsokan di depannya membuatnya sangat bersemangat. Anak laki-laki itu memutuskan dia harus membawa sesuatu ke rumah. Tapi pemiliknya sangat penasaran dari mana anak itu mendapat uang. Uang bukan satu-satunya hal untuk ditukar saat ini. Kita bisa bernegosiasi lebih banyak. Dia sangat suka anak laki-laki itu. Baiklah. Ayo temukan yang kamu butuhkan bersama. Dia juga mencari bantuan. Kakak laki-laki sangat terkejut ketika adiknya menarik toilet kembali. Ini adalah piala yang dimenangkan bocah itu sendiri. Setiap minggu, anak laki-laki itu pergi ke sana untuk bekerja dan tukar barang bekas. Perabotan di rumah secara bertahap diisi. Anak-anak bahkan merancang sistem pemanas rumahnya sendiri. Ketika Murai membantu kakaknya memperbaiki loteng, anak laki-laki itu jatuh sembarangan dari lantai 2. Semua orang khawatir ketika mereka datang untuk melihatnya. Papan itu tersangkut di punggung anak itu. Kakak laki-laki itu bergegas membawanya ke rumah sakit, tetapi rumah sakit itu berjarak 5 km. Untungnya dia bertemu sang ibu di jalan. Anakmu benar-benar beruntung. Hanya 2 cm lebih dan paku akan menembus paru-paru anaknya. Untungnya, Murai bisa keluar dari rumah sakit dengan perban sederhana. Pekerjaan Lacey telah meningkatkan kondisi keluarganya. Pelanggan yang tidak memberi uang tips juga mencoba yang terbaik untuk membantu. Uang yang telah dia hasilkan dengan susah payah, dia akan menerimanya. Uang ini sangat penting bagi aku. Bahkan direktur memberinya kotak listrik rumah cadangan sebagai hadiah. Dari seorang yang tidak mampu di kota. Sekarang bisa melakukan sesuatu untuk keluarganya. Lacey juga mencari tukang listrik untuk pulang ke rumah untuk mengupgrade rumah. Tunjukkan tangan kalian padanya. Setiap dolar yang kamu dapatkan diperoleh oleh aku dan tangan-tangan kecil ini. Jangan mengecewakan kami. Selama waktu basket, Sain dikritik oleh gurunya karena seragam sekolahnya dicuci menjadi merah muda oleh adik perempuannya. Guru menghukumnya untuk duduk dengan gadis-gadis. Tidak heran ada keberuntungan dalam kemalangan. Dia mengenal kecantikan kelas. Natal telah datang dalam sekejap mata. Ketika makan, Sain meminta ibunya untuk membeli baju putih baru. Tapi tak disangka sang ibu berkata, "Kamu sudah punya rumah. Di meja ada makanan. Apalagi yang kamu mau minta lagi?" Murai ingin membeli mainan dan hanya berdiri di luar toko melihatnya. Tapi semua 6 anak menginginkan TV. Memilih TV adalah bagian tak terpisahkan dari malam mereka. Tapi sang ibu berkata, "Malam hari Natal, Santa Claus akan memberikan hadiah ke rumah kita." Malam itu, pendeta seperti biasa datang untuk memberikan hadiah kepada anak-anak. Tapi baru dengar dia bilang dia ingin membantu anak-anak. Sang ibu sekali lagi menolak bantuannya. "Aku telah menyiapkan hadiah untuk mereka. Di bawah pohon Natal ini. Selamat Hari Natal." Pada hari Natal anak-anak bangun lebih awal dari ibu mereka. Mereka menyerahkan hadiah yang diberikan Santa Claus kepada mereka. Ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak sepanjang tahun. Tapi baru buka hadiah, semua tercengang. Anak sulung mendapat 1 kotak mata bor. Anak perempuan tertua mendapat palu. Hadiah anak-anak lain semua alat seperti paku dan sekrup. Dan ibu menerima sepasang kaos kaki yang dirajut oleh Lin. Anak-anak semua kecewa. Ibu yang menghibur mereka. "Ini adalah hadiah untuk rumah kita. Apakah kalian lupa?" Tapi Sain tidak tahan lagi. Dia mungkin tidak membutuhkan baju putih baru. Tapi dia tidak bisa menerima bahwa sang ibu memperlakukan adiknya seperti ini. Semua orang bekerja sangat keras untuk rumah ini. Tapi sang ibu hanya ingin menggunakan uang untuk memperbaiki rumah. Ibu sudah meremehkan keinginan anak-anak. Mereka hanya ingin mainan baru. Penerima radio atau... Ibu hanya peduli dengan rumah yang robek ini. Penuh dengan ide-ide yang tidak masuk akal. Ibu tidak akan membelikan apapun untuk kami. Kata-kata ini seperti memukul wajah anak-anak lain. Ini adalah Natal paling menyedihkan yang pernah mereka alami.
Saat ibu hendak menghukum Sain, Pak Wu tiba-tiba membawa hadiah. Melihat situasinya yang membuat stres, dia juga sangat pemalu. Dia tahu Lacei tidak akan menerima hadiah apapun. Tapi gulungan kertas dinding ini untuk rumah. Hasilnya masih ditolak sang ibu. Benar-benar keras kepala. Melihat anak-anak sedih, ibu merasa sedikit bersalah. Dia memohon Tuan Wu untuk membawanya ke kota. Lacei tiba gereja. Dia meminta pendeta untuk memberinya hadiah kecil. Tapi dia bilang dia memberikan semua hadiah tadi malam. Ketika dia sampai di rumah, dia tidak tahu bagaimana menghadapi anak-anaknya. Pak Wu kemudian memberitahu Lacei cerita tentang rumah ini. Rumah ini dia bangun untuk putranya. Lalu anaknya meninggal dalam perang sehingga rumahnya mogok. Istrinya juga karena dia sangat merindukan anak-anaknya sehingga dia jatuh sakit dan meninggal. Dia hanya ingin Lacei belajar menghargai anak-anaknya. Kata ini membuat hati Lacei berdebar-debar. Saat sibuk bekerja, anak perempuannya menarik sang ibu keluar dan meletakkan kaos kaki buatannya di kaki ibunya. Lacei memberitahu putrinya bahwa dia sangat lelah. Rumah ini seperti mobil yang dia tidak bisa mendorong. Tak diduga, putrinya mengatakan sesuatu seperti ini. Bu, kami tidak di dalam mobil. Hanya saja terkadang ibu berpikir. Hanya ibu yang mendorong mobil itu. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu mengambil hadiah Natal untuk ibunya. Lacei tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Air mata penyesalan mengalir di pipinya. Dia tidak menyiapkan apapun untuk anaknya. Tapi anaknya tahu keinginannya. Sain bersembunyi di dalam mobil dan menangis ketika dia melihat foto ayahnya. Seorang ibu pergi untuk mendengarkan hati anaknya. Terkadang aku hanya berharap segalanya menjadi lebih baik. Dia berjanji kepada putranya bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membawa seluruh keluarga keluar dari kemiskinan. Sain terus menyiksa. Akhirnya dia meminta maaf kepada ibunya. Dia ingin pergi ke pesta dengan teman cantiknya. Tak diduga, ibunya akan dengan senang hati setuju. Ambil setelan ayah untuk dipakai Sain. Sebelum dia pergi, dia memberi anaknya $1. Sain tahu apa arti $1 bagi keluarga ini. Malam itu, kecantikan kelas sepertinya sangat menyukainya. Tapi ibu yang dijadwalkan bertemu direktur tidak memiliki kelebihan seperti itu. Dia tidak berharap, direktur itu adalah orang yang tidak masuk akal. Sain sampai di rumah dan menemukan pintu mobil terbuka. Ibu. Ada apa? Sang ibu dipukuli dan diremukkan oleh direktur. Lacei ingin putranya menjanjikan satu hal padanya. Sang ibu ingin putranya tidak pernah memukul seorang wanita. Saat ini, dia tidak hanya kesakitan karena luka di wajahnya. Dini hari berikutnya Sain pergi ke warung bowling. Tapi penderitaan saja tidak cukup. Sain dipukuli oleh direktur yang menyeretnya ke dalam ruangan. Karena menyinggung direktur, Lacei pergi ke bos untuk mengundurkan diri. Bos mengatakan dia sudah memecatnya. Dia mengundang Lacei untuk menjadi direktur baru. Kebahagiaan sangat tidak terduga. Hari ini seluruh keluarga berkumpul bersama. Murai dengan sungguh-sungguh memperkenalkan toilet pembilasan yang baru saja dia terima. Seluruh keluarga bertepuk tangan untuk Murai. Sore itu Murai pergi ke toilet tua. Keberhasilan barusan memberitahunya bahwa toilet ini seharusnya tidak ada lagi. Tapi bocah itu tidak menyadari bahwa api masih terbang menuju rumahnya. Kakak yang sedang membersihkan tiba-tiba melihat bagian atas rumah terbakar. Sain segera mengarahkan anak-anak untuk mencari Pak Wu untuk meminta bantuan. Dan dia naik ke atap untuk memadamkan api dengan adiknya. Tapi hanya sia-sia. Saat Pak Wu tiba, api sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Lacei mengundang rekan kerja untuk bermain. Dari kejauhan, dia melihat asap hitam mengepul dari rumah. Aku harus masuk ke dalam dan menemukan kotak uang. Lin dengan berani berlari ke dalam rumah untuk menemukan kotak uang. Ini semua yang telah dikumpulkan keluarga. Tapi dia mencoba yang terbaik. Ibu. Aku tidak dapat menemukan kotak uang. Apa kabarmu? Aku tak bisa menemukannya. Rumah itu benar-benar terbakar. Ketika truk pemadam kebakaran tiba, kekuatannya tidak berdaya. Semakin sedikit yang kita miliki. Ketika itu hilang,
itu akan lebih menyakitkan. Murai meminta ibunya untuk memaafkannya. Ibu tidak hanya tidak menyalahkan tetapi juga menasihati anaknya untuk tidak merasa bersalah. Setelah 1 malam, rumah itu hanya seonggok abu. Anak-anak mencari hal-hal yang berguna di reruntuhan. Kabar baiknya adalah sang ibu menemukan kotak uang itu. Dia memberitahu anak-anaknya bahwa mereka masih memiliki harapan. Tapi Sain putus asa. Ibu terus membohongi dirinya sendiri, dia tak pedulikan. Tapi Sain sangat mencintai adiknya. Jangan bohongi kami lagi. Apakah kamu pikir ibu tidak ingin hidup bahagia? Hidup sudah tidak adil, putra. Kamu ingin kembali Los Angeles? Pergilah. Rumah ini gak ada kamu juga gak apa-apa. Sang ibu usir Sain kembali ke kota untuk menjalani kehidupan bahagia yang dia inginkan. Tapi di waktu yang tepat, beberapa mobil datang dari kota. Pak Wu memimpin seluruh desa untuk membantu. Dia tahu Lacei tidak akan menerima bantuan apapun. Tapi dia tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Semua akan baik saja. Lacei sangat tersentuh saat itu. Kegigihan yang tetap tidak berubah sampai sekarang sama sekali tidak berguna. Anak-anak juga mendapatkan mainan yang mereka inginkan. Keluarga mereka harus belajar merasakan kehangatan dari semua orang. Orang-orang di desa datang untuk membantu mereka membangun rumah. Segera kerangka rumah dibangun. Ini adalah kisah nyata. Seluruh keluarga harus bekerja selama 4 tahun untuk melunasi hutang. Siapa yang tidak pernah hidup dalam kemiskinan tidak mengerti apa itu keputusasaan. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana menghargai hidup ini.